Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razani Daimania dengan NIM G002404. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan laporan praktikum anatomi 1.2 pada kasus kedua. Nah, jadi pada kasus kedua ini tuh terdapat seseorang yang merasa lemah pada tangannya, tepatnya pada digiti 1-3. Yang saat jari digerakkan untuk menggenggam itu tidak bisa berkontraksi atau tidak bisa bergerak seharusnya. Nah, jadi pada poin A ini tuh jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrakii dan manus. Nah, jadi pada regio antebrachium ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu bagian ventral dan bagian dorsal. Nah, pada bagian ventral ini tuh berfungsi sebagai fleksi manus, dan bagian dorsalnya sebaliknya, yaitu sebagai fungsinya tuh sebagai ekstensi manus. Nah, pada bagian ventral ini tuh terbagi menjadi dua lamina, yaitu lamina superficialis dan lamina profunda. Nah, pada lamina superficialis ini tuh terdapat 5 muskulus. Yang pertama, musculus pronator teres. Yang kedua, musculus flexor carpi radialis. Yang ketiga, musculus palmaris longus. Yang keempat, musculus flexor carpi ulnaris. Dan yang kelima, musculus flexor digitorum superficialis. Nah, lalu dari kelima muskulus ini tuh yang pada bagian lamina superficialis ini tuh origonya tuh ada di epicondylus medialis humeri. Dinervasi oleh siapa? Dinervasi oleh nervus medianus, kecuali musculus flexor carpi ulnaris, yaitu dia itu dinervasi oleh nervus ulnaris. Lalu selanjutnya pada bagian lamina profunda. Pada lamina profunda atau ke yang lebih dalam lagi, itu terdapat 3 muskulus. Yaitu yang pertama, musculus flexor digitorum profundus. Lalu yang kedua, musculus flexor pollicis longus. Yang ketiga, musculus pronator quadratus. Lalu dari ketiga muskulus ini tuh diinervasi oleh siapa? Diinervasi oleh nervus interosseus anterior atau cabangnya dari nervus medianus, dan nervus ulnaris untuk bagian ulnar, musculus flexor digitorum profundus. Lalu diinervasi oleh siapa? Pada lamina profunda ini tuh diinervasi oleh nervus interosseus anterior, yaitu cabang dari nervus medianus. Dan nervus ulnaris untuk bagian ulnar itu musculus flexor digitorum profundus. Nah, pada bagian ventral ini tuh di origonya tuh di epicondylus medialus os humerus. Nah, lalu pada bagian selanjutnya yaitu pada bagian dorsal yang berfungsi tadi sebagai ekstensi manus. Itu terbagi menjadi dua juga, ada lamina superficialis dan lamina profunda. Nah, pada lamina superficialis ini tuh terdapat 7 muskulus, yaitu yang pertama musculus brachioradialis, yang kedua musculus extensor carpi ulnaris longus, yang ketiga musculus extensor carpi radialis brevis, yang keempat musculus extensor digitorum, yang kelima musculus extensor digiti minimi, yang keenam musculus extensor carpi ulnaris, dan yang ketujuh musculus anconeus. Nah, origonya tuh di epicondylus lateralis humeri. Diinervasi oleh siapa pada bagian lamina superficialis ini tuh, yaitu diinervasi oleh nervus radialis. Nah, selanjutnya pada bagian lamina profunda itu terdapat 5 muskulus, yaitu yang pertama musculus supinator, yang kedua musculus abductor pollicis longus, yang ketiga musculus extensor pollicis brevis, yang keempat musculus extensor pollicis longus,
Yang kelima, musculus extensor indicis. Diinervasi oleh siapa? Diinervasi oleh nervus radialis. Lalu pada bagian manusia itu terbagi menjadi 3, yaitu musculi tenaris, musculi hypotenaris, dan musculi intermedii manus. Pada musculi tenaris itu ada 4 musculus, yaitu musculus abductor pollicis brevis yang diinervasi oleh ramus recurrens nervus medianus, lalu musculus flexor pollicis brevis yang diinervasi oleh ramus recurrens nervus medianus juga, dan musculus opponens pollicis yang diinervasi oleh ramus recurrens nervus medianus. Lalu ada musculus adductor pollicis yang diinervasi oleh ramus profundus nervus ulnaris. Lalu pada musculus hypotenaris itu ada 4 musculus juga, yaitu ada musculus palmaris brevis yang diinervasi oleh ramus superficialis nervus ulnaris, lalu musculus abductor digiti minimi yang diinervasi oleh ramus profundus nervus ulnaris, lalu ada musculus flexor digiti minimi brevis yang diinervasi oleh ramus profundus nervus ulnaris, dan musculus opponens digiti minimi yang diinervasi oleh ramus profundus nervus ulnaris. Lalu pada musculi intermedii manus itu ada musculi lumbrical 1-2 yang diinervasi oleh nervus medianus, lalu ada musculi lumbrical 3-4 yang diinervasi oleh nervus ulnaris, lalu ada musculi interosei palmaris 1-3 yang diinervasi oleh nervus ulnaris, dan yang terakhir musculi interosei dorsales 1-4 yang diinervasi oleh nervus ulnaris. Nah, lalu pada pertanyaan selanjutnya, jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Nah, jadi seperti yang tadi sudah saya katakan, musculus regio antebrachium itu terbagi menjadi 2 regio, yaitu yang bagian dorsal dan bagian ventral. Nah, untuk kinesiologinya sendiri, yang pertama pada bagian musculus pronator teres, itu pada sendi sikunya tuh bergerak pronasi dan fleksi. Lalu musculus flexor carpi radialis itu pada sendi sikunya tuh bergerak fleksi dan pronasi, dan pada sendi pergelangannya tuh fleksi palmar dan abduksi radial. Lalu musculus palmaris longus itu pada sendi sikunya tuh dia fleksi, dan pada pergelangan tangan itu ada gerakan fleksi palmar menegangkan aponeurosis palmaris. Nah, lalu selanjutnya pada musculus flexor digitorum superficialis itu pada sendi sikunya tuh ada gerakan fleksi, sendi pergelangan tangannya tuh ada fleksi palmar, sendi metacarpophalanges 3-5-nya tuh dia ada gerakan fleksi dan adduksi. Lalu pada sendi interphalangeal proximal itu 2-5 itu dia ada gerakan fleksi. Nah, lalu pada musculus flexor carpi ulnaris itu pada sendi sikunya tuh ada gerakan fleksi, dan pada pergelangan tangannya tuh ada fleksi palmar dan abduksi ulnar. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya presentasikan pada kasus kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.